penasaran, Nek Ningsih pun langsunglah mendongakkan lagi kepalanya nih untuk nengok ke arah si kelambu itu. Betul aja, Wak. Pas noleh ke sana ada sepasang tangan yang bergerak-gerak dan membentuk sebuah bayangan dari dekat apa tuh, dekat kelambu. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini aku akan kembali lagi dengan membawakan cerita yang sangat kalian tunggu-tunggu, yaitu KHW, Wak. Nah, ini buat kalian yang baru subscribe channel aku atau nggak sengaja singgah ke sini nih, aku mau ngucapin selamat datang. Aku Nadia Omara. Di channel ini aku akan upload video 4 kali seminggu di hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan juga Minggu. Selain menceritakan kisah horor, Wak, aku juga akan menceritakan kisah kriminal, kisah sejarah, kisah biografi, sampai ke kisah-kisah Islam pun aku ceritakan. Main-main juga lah ya nanti kalian ya di video-video aku yang lain. Gak kalah seru kok sama video KHW ini. Nah, karena hari ini hari Kamis, jadi saatnya aku akan menceritakan KHW atau kisah horor Wawa. Nah, kalau di episode kemarin atau di minggu kemarin aku sudah bercerita tentang kejadian horor yang menimpa seorang wanita karena terikat sumpah secara gaib dengan kekasihnya, Wak. Di episode malam ini aku akan menceritakan satu kisah yang gak kalah epic, Wak, yaitu tentang teror mistis yang menimpa Wawa dan juga keluarga besarnya. Nah, teror ini, Wak, terjadi setelah ada salah satu anggota keluarga mereka yang meninggal dunia, Wak. Dan yang membuat kisah ini tuh semakin menyeramkan lagi, orang yang meninggal ini arwahnya tuh gentayangan gara-gara dia pernah melakukan suatu dosa besar tanpa disengaja. Dan mirisnya, Wak, dosa besar ini sebetulnya dilakukan sama orang lain tanpa sepengetahuan si yang bersangkutan ini. Jadi si arwah gentayangan ini nggak tahu kalau ada sesuatu yang lagi nggak beres sama jenazahnya. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Tias dari Kalimantan Selatan. Halo, Tias. Nah, jadi, Wak, pengalaman horor ini dialami oleh Tias dan juga keluarga besarnya pada tahun 2007 yang lalu. Dan sebelum masuk ke kisahnya, Wak, biar mudah dipahami nih, aku mau jelasin dulu tentang latar belakangnya si keluarga Tias ini, Wak, ya. Nah, jadi, Wak, Tias ini mempunyai keluarga besar yang tinggal di beberapa rumah yang berbeda-beda. Rumah pertama ini dihuni sama keluarga intinya Tias. Ada Tias, ada bapaknya namanya Pak Haji. Terus ada ibunya namanya Bu Suri, ada adiknya yang namanya Restu. Nah, terus ada lagi nih neneknya Tias dari pihak mamanya atau dari pihak Bu Suri yang bernama Nenek Mina. Ya, berlima di dalam rumah pertama. Sementara itu di rumah kedua ada kakek dan nenek buyutnya Tias. Jadi orang tua dari Nek Mina. Nah, kakek buyutnya dikenal dengan nama Datu Laki, sementara nenek buyutnya dikenal dengan nama Datu Bini. Oke. Nah, di rumah kedua ini atau di rumah Datu Laki sama Datu Bini ini, Wak, lokasinya pas sekali berada di belakang rumahnya Tias dan cuma dipisahkan sama sebuah dinding pembatas saja. Jadi macam satu rumah yang dibagi jadi dua gitu ya. Nah, lalu rumah ketiga sampai ke seterusnya adalah rumah anak-anaknya dari si Datu Bini sama Datu Laki, Wak. Dan Datu Laki sama Datu Bini ini dikaruniai 10 orang anak. Ini banyak nih, Wak, namanya. Yang pertama tuh ada anak pertama yang namanya Nek Ifah, anak kedua namanya Nek Yanti, anak ketiga namanya Nek Mina atau neneknya Tias yang tinggal di rumah pertama itu. Terus anak keempat namanya Kakek Anang, anak kelima namanya Kakek Leha, terus yang keenam namanya Nenek Ningsih. Terus anak yang ke-10 namanya Nenek Asa. Nah, by the way, anak ke-7, 8, 9 yang mana Nadia? Yang 7, 8, 9 udah meninggal, Wak, waktu kejadian ini. Makanya yang aku sebutkan di sini tuh yang masih ada pada saat kejadian ini berlangsungnya gitu. Nah, semua nenek sama kakek yang aku sebutkan tadi itu loh, Wak, tinggal itu di rumah yang berbeda-beda, tapi masih di lingkungan yang sama dengan rumahnya si Tias gitu ya. Jadi di rumah satu ini ada keluarga intinya Tias ditambah sama neneknya Nek Mina. Terus di rumah kedua inilah rumah induk macam rumah Datu Bini sama rumah Datu Laki. Terus rumah ketiga dan seterusnya itulah rumah nenek-neneknya Tias yang lain. Gitu ya, paham ya? Nah, lanjut. Jadi pada masa itu, Wak, Datu Bini atau nenek buyutnya Tias ini udah sepuh kali memang dan sudah menderita pikun. Selain pikun, Wak, Datu Bini ini juga udah nggak bisa jalan dengan normal. Alhasil setiap kali ingin berpindah tempat nih, mohon maaf ya, Datu Bini ini cuma bisa ngesot aja, ngesot. Tapi untungnya nenek Mina atau neneknya Tias ini pada saat itu masih sehat bugar, Wak, dan selalu sigap membantu aktivitas ibunya yaitu si Datu Bini ini. Nah, pada suatu hari nenek Mina ini nggak sengaja nengok mamanya atau Datu Bini ini lagi
pipis lagi buang air kecil di ruang tamu. Nggak cuma itu aja, udah setelah pipis Datu Bini nih macam dimain-mainkannya loh bekas pipis ya tuh sambil ketawa. Waktu nengok itu Nek Mina ini masih berusaha memaklumi lah, karena sejauh yang dia tahu semakin tua umur seseorang kan pikiran sama tingkah lakunya kan bakal kembali seperti anak kecil lagi, katanya kayak gitu ya kan, makanya dia masih maklum-maklum aja. Nah kejadian Datu Bini suka pipis sembarangan ini nggak cuma terjadi sekali dua kali aja, melainkan juga beberapa kali sampai ngebikin Tias sama keluarga besarnya itu udah terbiasa sama bau pesing yang ada dekat rumahnya Datu Bini itu. Cuman di saat banyak orang berusaha memaklumi kondisi dari Datu Bini Datu laki atau suaminya Datu Bini ini justru bersikap sebaliknya. Dia sering marah-marah setiap kali nengok istrinya ini pipis sembarangan gitu. Dan by the way juga ya, pada masa itu kondisi fisiknya Datu laki ini berbanding terbalik kali sama Datu Bini istrinya Di usia udah nggak muda itu, Datu laki ini masih kelihatan gagah kali, badannya tegap, dan dia ini juga selalu memperhatikan penampilannya. Setiap kali dia pergi ke masjid nih ya, Datu laki ini selalu pakai macam jubah, macam jas alma mater itu warna hitam dengan lengkap, pakai jam tangan, pokok modis kali lah kakek buyut aku tuh. Nah hal itu dilakukan bukan tanpa alasan karena memang di kampung tempat mereka tinggal itu si Datu laki ini dikenal sebagai orang yang sangat rajin beribadah dan juga disegani lah gitu sama masyarakat sekitar. Itulah kenapa si Datu laki ini selalu menjaga penampilannya gitu ya. Nah itulah tadi sekilas tentang si Datu laki. Nah sekarang kita balik lagi nih ke kisahnya si Datu Bini nih. Nah pada saat itu Datu Bini ini sudah menderita pikun selama beberapa tahun lamanya. Sampai akhirnya tibalah masa di mana Datu Bini ini sakit keras dan dia udah nggak bisa lagi ninggalin tempat tidurnya. Nah melihat sang ibu sudah jatuh sesakit ini sore itu anak-anaknya Datu Bini itu mulai dari Nenek Ivana yang pertama ini sampai ke Nenek Asa bersama cucu-cucu mereka ini, pokoknya semua keluarga besar lah, langsunglah kumpul di rumah induk atau di rumahnya Datu Bini. Nah nggak lama setelah keluarganya ini ngumpul, kondisi Datu Bini pun semakin menurun lagi Di titik ini Datu Bini itu udah nggak bisa diajak berkomunikasi lagi, macam udah kehilangan kesadaran gitu lah Di situ keluarga Tias pun baru sadar kalau Datu Bini sedang mengalami sakratul maut. Dan juga nih mohon maaf nih kata Tias nih ya, proses sakratul maut Datu Bini ini bisa dibilang agak susah katanya. Waktu itu mulut Datu Bini itu terbuka lebar matanya melotot, napasnya cepat gitu loh, dan macam terdengar ada suara ngerok-ngerok dari paru-parunya gitu. Nah melihat itu Datu laki sang suami pun mendekati istrinya dan segera menuntun Datu Bini untuk bersyahadat. Dari raut wajahnya sebenarnya Datu Bini itu terlihat sudah berusaha untuk ngucapin syahadat gitu loh tapi entah kenapa waktu dituntun makin dituntun Datu Bini itu kelihatan makin susah buat ngucapin syahadat itu. Gak nyerah di situ aja, Datu laki ini pun kembali berbisik lagi ke telinga istrinya. Ayo bu, ikutin bapak, ucapkan pelan-pelan la ilaha illallah, kata suaminya kan. Tapi lagi-lagi respon Datu Bini masih sama aja. Nggak bisa, nggak ada sepatah kata apapun keluar dari mulut nenek aku tuh Di momen itu kelihatan Datu laki itu betul-betul sedih kali. Sekaligus juga dia macam malu gitu loh sama anak dan cucunya yang lagi berkumpul semua di situ. Dia jadi ngebatin lah mungkin kan. Aku ini orang yang cukup disegani loh, terutama juga dalam urusan agama. Tapi kenapa istriku nggak bisa ngucap syahadat? Dengan perasaan yang campur aduk, Datu laki pun berbisik lagi lah ke Datu Bini. Bu, ayo bu, ucapin syahadat bu. Jangan bikin malu bapak. Banyak ngeliatin ibu lo di sini. Kata si bapak udah mulai agak tinggi tuh suara Datu laki. Dan tepat setelah mengucapkan hal itu, Datu Bini tiba-tiba menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian Datu Bini pun langsung membuat tangis keluarga yang ada di situ pecah semua. Semua yang ada di sana meratapilah itu kepergian Datu Bini dengan saling berpelukan dan juga memeluk jasad Datu Bini. Ibu bangun nenek, semua pada berpeluk lah kayak gitu ya kan. Tapi selang beberapa jam kemudian kesedihan itu berubah jadi rasa heran setelah mereka sadar kalau tubuhnya Datu Bini ini Nadia masih hangat, masih hangat. Itu udah kejadian beberapa jam yang lalu si nenek ini ngembuskan nafas terakhir kan. Itu beberapa jam kemudian kami pegang masih hangat, macam baru aja meninggal. Padahal sebagaimana jenazah pada umumnya harusnya badan Datu Bini kan udah dingin kan tapi ini enggak. Kata siapa? Kata si Tias. Nah sadar ada yang nggak beres di sini, Datu laki pun segera langsung mendirikan sholat untuk mendoakan istrinya Datu Bini. Gak cuma itu aja Datu laki ini juga menyiapkan segelas air yang sudah didoakan, dan air itu pun kemudian diusapkanlah ke jenazahnya Datu Bini. Nah anehnya tepat setelah terkena air doa dari suaminya ini, jenazah Datu Bini mendadak langsung berubah dingin, udah nggak sehangat tadi. Nah, nggak lama setelah itu jenazah Datu Bini pun langsunglah dipindahkan di atas ranjang berkelambu yang ada di ruang tamu untuk didoain. Dan by the way ini kata Tias ya, waktu itu Datu Bini itu memang nggak langsung dimakan
dimakamkan di hari itu, Wak. Karena sebagaimana kebiasaan masyarakat kami di sana, Nadia, kalau misalnya ada orang yang meninggal dunia pada sore hari, ini sore hari kejadiannya, Wak, jenazah tuh baru akan dimakamkan besok paginya. Jadi sepanjang malam itu, wah, jenazah Datu Bini itu ya itulah disemayamkan di rumahnya. Awalnya nggak ada sesuatu yang aneh di situ memang, tapi selang beberapa saat kemudian, Wak, mulai ada nih rentetan kejadian mistis yang dialami oleh hampir seluruh keluarga besarnya Tias. Wah, ini udah mulai di teror ya. Nah, jadi setelah jenazah Datu Bini itu dipindahkan, disemayamkan, seperti hal yang biasa dikerjakan oleh keluarga dan juga warga kampung, beberapa orang pun mulai membacakan surat Yasin di samping jenazahnya Datu Bini, ya kan, Wak. Nah, pas lagi fokus-fokusnya ngaji, Wak, Nek Ningsih atau anaknya Datu Bini yang ke-6 ini dikejutkan dengan kemunculan hembusan angin dari balik kelambu yang nutupin jenazah. Angin tuh dari jenazah itu, Wak. Nah, apa tuh, kenapa goyang katanya? Meskipun udah ngerasa janggal, Wak, Nek Ningsih di situ berusaha untuk positive thinking. Enggak, itu perasaan aku aja. Palingan tadi kena embusan angin dari kipas angin, ya kan? Karena nggak mau ambil pusing, Nek Ningsih pun kembali mengaji lagi untuk ibunya. Nah, selang beberapa saat kemudian, ujung matanya Nek Ningsih nggak sengaja, Wak, ngeliat ada sesuatu yang bergerak-gerak dari balik kelambunya jenazah. Nah, karena penasaran, Nek Ningsih pun langsunglah mendongakkan lagi kepalanya nih untuk nengok ke arah si kelambu itu. Betul aja, Wak, pas noleh ke sana ada sepasang tangan yang bergerak-gerak dan membentuk sebuah bayangan dari dekat apa tuh, dekat kelambu. Panik lah Ningsih, apa nih, merinding dia langsung ninggalin ruang tamu, Wak. Mau berlari bentar, dia mau menenangkan diri kan, dia nggak mau nengok yang kayak gitu lagi karena dia 2 kali dia nengokin kayak gitu kan. Tapi meskipun udah melarikan diri, Wak, gangguan itu rupanya tetap ngikutin Nek Ningsih nih, karena setelah dia ninggalin si ruang tamu itu, Wak, Nek Ningsih pergi tuh ke kamar mandi karena kebetulan juga dia ini kebelet pipis. Nah, pas dia lagi buang air, Wak, tiba-tiba dia dengar ada suara orang lagi batuk, ya kan. Gitu, lagi batuk. Awalnya Nek Ningsih beranggapan kalau ya udah suara batuk itu berasal dari keluarga yang lain. Di rumah kan lagi rame-ramenya tuh. Tapi setelah didengar baik-baik, Wak, suara batuk itu persis sekali suara almarhumah ibunya, yaitu Datu Bini. Suara batuk Datu Bini yang terdengar. Karena takut, Ningsih langsung keluar kamar mandi. Dia pun langsung nyampirin lah keluarga yang lain. Dalam hati dia langsung batin, kok kayak dari tadi nih aku ngalamin kejadian aneh ya tentang ibu nih ya. Apa jangan-jangan arwah ibu nggak tenang nih, kata Ningsih kayak gitu. Tapi karena dia juga nggak mau berpikiran negatif secara mamanya baru meninggal kan, Wak, Ningsih pun mengabaikan keanehan itu dan kembali lagi fokus untuk mendoakan ibunya di ruang tamu. Dah, itu yang pertama dialami sama Ningsih beberapa saat setelah Datu Bini meninggal. Terus selain Nek Ningsih, Wak, Nenek Mina atau neneknya Tias, Wawak kita ini juga mengalami teror yang nggak kalah ngeri juga di hari itu. Jadi ceritanya malam itu masih di hari yang sama nih, Wak, ya. Nenek Mina ini lagi sibuk memasak hidangan untuk keluarga yang datang melayat, Wak. Nah, pas dia lagi masak, tiba-tiba Nek Mina ini dengar ada suara orang lagi nebang pohon di kebun belakang rumah tuh. By the way juga kebun belakang tuh lokasinya betulan mepet sebelahan sama dapur, Wak, ya. Nah, waktu itu Nenek Mina ini menganggap kalau yang lagi nebang pohon itu ponakannya namanya Salman. Memang dia suka nebang pohon. Nah, bang tang gitu kan. Karena dia ngerasa keganggu, Nek Mina pun negur lah si Salman ini sambil teriak di tempat. Salman, sambil masakan. Salman, ngapain kau nebang-nebang pohon malam-malam kayak gini? Udah tahu orang lagi pada ngelayat malah nebang pohon kau, katanya. Jadi di situ tuh Nek Mina nggak ngampirin Salman, Wak, masih tetap masak di situ. Dia teriak aja. Tapi udah diteriakin kayak gitu, nggak ada jawaban, Wak, dari Salman. Yang ada malah suara nebang pohon tuh makin kedengar kencang lagi. Nah, kesal omongannya nggak didengar, Nek Mina pun kembali menegur si Salman dengan suara yang lebih kencang lagi. Salman, kau bisa diam nggak sih? Lu tahu situasi lagi kayak gini, berani-beraninya kau bikin ribut-ribut. Kata siapa? Kata Nek Mina lagi marah. Nah, tepat setelah Nek Mina negur, Wak, tiba-tiba Salman datang memang ke ruang tamu, tapi dari arah dapur, bukan dari arah kebun. Salman nanya, ngapa nih nenek teriak-teriak manggil-manggil aku? Loh, kok datang dari sana? Bukan aku lagi nebang pohon di kebun ya? Enggak, dari tadi aku ngaji di depan. Lo ngapain juga aku nebang pohon malam-malam? Di kebun juga nggak ada orang kok, Nek, semua lagi ngumpul di depan, kata si Salman kayak gitu. Jawaban si Salman tuh langsung bikin Nek Mina merinding, Wak. Dan betul waktu dia ngecek ke arah sumber suara which is dekat kebun itu, memang betulan nggak ada siapa-siapa yang lagi nebang pohon tuh, bahkan tebangan pohonnya nggak ada. Padahal suaranya tadi jelas sekali dari situ, Wak. Nah, karena nggak mau ambil pusing, Nek Mina pun mengabaikan lagi hal itu dan dia balik lagi masak, ya. Nah, selain Nek Mina sama Nek Ningsih tadi, Wak, teror mistis juga menghantui keluarga-keluarga Tias yang lain. Dan kali ini yang dihantui adalah neneknya Tias
dari pihak bapaknya atau dari pihak Pak Aji. Namanya ini Nenek Sugi. Jadi ceritanya malam itu Nenek Sugi juga datang lah kan ke rumah Datu Bini. Secara kan besannya kan untuk melayat. Nah selesai melayat, Nenek Sugi ini memilih untuk menginap di rumahnya Tias. Gara udah malam dia nggak mau balik ke rumah. Nah waktu itu Nenek Sugi ini tidur di kamarnya Restu, adiknya si Tias. Dan dia menempati sebuah ranjang, memang ada kelambunya Wak ya. Tidurlah di situ Nenek Sugi. Awalnya semua berjalan normal-normal aja Wak. Tapi pas baru aja tidur, Nenek Sugi ini tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok makhluk hitam yang tiba-tiba terjun Wak dari langit-langit ke kelambu itu. Apa namanya ini, menancap, menimpa, tapi nempel dekat kelambu. Apa tuh kata si nenek kan? Belum sempat kekagetan itu mereda Wak, sosok yang ada dekat balik kelambu itu tiba-tiba turun dia ke lantai, terus berjalan ke samping ranjang, lalu berhenti di situ Wak sambil ngeliatin Nenek Sugi. Ngeliat penampakan seseram itu, Nenek Sugi pula langsung memejamkan mata sambil astagfirullahaladzim, berdoa-doa lah ya kan. Nggak lama setelah berdoa, sosok itu pun akhirnya menghilang Wak dari hadapannya. Detik itu juga Nenek Sugi langsung keluar kamar dan dia memanggil anaknya, Haji, tolong ibu, ibu baru nengok hantu katanya. Hah? Hantu apa bu? Kata Pak Haji udah datang kan. Hantu apa bu? Di rumah ini nggak ada hantu loh. Ada barusan ibu juga kaget. Biasa juga nggak ada apa-apa di sini kan. Ibu takut nak, tadi dia tuh nempel di kelambu tuh nyamperin. Diceritalah semua sama si ibu itu. Ibu nggak mau lagi tidur di sini kata ibunya kan. Ya udah bu tenang dulu ya udah. Ibu malam ini tidur bareng sama kita aja ya gitu kata Pak Haji. Udah lah tuh akhirnya malam itu Nadia Tias, Pak Haji, Bu Suri, mamanya ya kan sama siapa sama adiknya. Sama si nenek ini juga tidurlah itu di satu kamar beramai-ramai. Untungnya juga setelah tidur ramai itu mereka sudah tidak mengalami kejanggalan apa-apa lagi tuh. Sampai pagi tiba. Ya, jadi di hari meninggalnya Nenek Sugi tuh 3 orang nih diganggu. Nek Mina, Nek Ningsih sama Nenek Sugi. Terus besok paginya Wak, keluarga Tias pun disibukkan lah dengan upacara pemakaman Datu Bini. Pemakaman hari itu berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sedikit pun juga ya. Tapi di malam harinya setelah Datu Bini dimakamkan, situasi di rumah anak-anaknya dimulai dari Nek Iva anak pertama itu sampai ke Nek Asa anak bungsunya ini anak terakhir ya, tiba-tiba berubah mencekam di rumah mereka nih padahal Wak ya. Dan gak cuman itu aja, mereka juga mendengar ada banyak sekali suara-suara aneh yang berkaitan sama si Datu Bini Wak. Macam suara batunya Datu Bini terdengar, suara Datu Bini nah itu terdengar juga, dan lain sebagainya. Adalah suara-suara mamanya. Nah khawatir gangguan itu makin ekstrim lagi, mereka kemudian beramai-ramai itu Nadia nginap semua di rumah aku kata si Tias. Semua si nenek-nenek semua nginap rumah dia. Tapi karena keterbatasan tempat, rumah aku juga nggak besar-besar kali katanya. Mau nggak mau mereka pun rela tidur sempit-sempitan di ruang tamu. Pokoknya situasi malam tuh Nadia betul-betul macam tempat pengungsian dekat rumah aku tuh, saking padatnya semua dan saking pada takut diganggu di rumah. Nah kenapa mereka pada rela sempit-sempitan dekat rumahnya Tias Wak, bukan di rumah-rumah yang lain? Karena waktu itu rumah Tias ini berdekatan sama rumahnya Datu Laki. Mereka mikir kayak gini, selama kita nggak jauh-jauh dari Datu Laki, insya Allah aman. Datu Laki kan ahli agama, nggak mungkin kita diganggu gitu. Kenapa nggak tidur dekat rumah Datu Laki aja? Makin takut mereka orang dengan suara Datu Bini. Itu kan rumahnya Datu Bini. Tapi untung betul pula Wak, selama nginap di dekat rumahnya Tias itu mereka udah nggak mendapat gangguan mistis lagi. Tapi meskipun begitu bukan berarti terornya berhenti di situ aja Wak. Kenapa? Karena sebagian keluarga yang masih bertahan di rumah masing-masing yang nggak ikut ngungsi dekat rumahnya si Tias ini ya, mengalami gangguan mistis yang jauh lebih ekstrim lagi. Jadi keluarga-keluarga yang nggak ikut ngungsi Wak, ini pada diganggu nih. Nah, teror kali ini Wak dialami sama Nenek Yanti atau anak kedua dari Datu Bini. Nah ceritanya malam itu setelah sholat Isya Wak, Nenek Yanti ini masuklah ke dalam kamar untuk tidur. Nah pas udah tidur, Nenek Yanti tiba-tiba dengar ada suara orang yang manggil nama dia. Woi Yanti, begitu. Nah karena kaget Nenek Yanti langsung refleks jawab, iya apa? Ada apa? Kata dia kayak gitu. Nah gak lama setelah ngejawab Wak, Nek Yanti ini baru sadar. Bentar dulu, bentar. Suara yang manggil aku tuh kok kayak suara mamaku ya. Kayak suara Datu Bini ya. Kata dia kayak gitu. Aduh merinding aku, astagfirullahaladzim. Nah karena takut Nek Yanti pun langsung Wak pergi meninggalkan kamar dan langsung melarikan dirinya ke rumah si Tias juga. Nah setelah Nek Yanti Wak, anaknya Nek Yanti yang namanya Om Fafa juga mengalami teror mistis. Jadi di malam itu juga nih Wak ya, masih di hari yang sama nih Wak ya, Om Fafa ini baru aja balik dari masjid. Nah pas dia baru mau buka pagar Wak, Om Fafa ini ngerasa ada sekelebat hawa dingin dan juga bau pesing yang tidak asing di hidungnya. Nah setelah dipikir-pikir, Om Fafa akhirnya baru sadar kalau bau pesing itu memang sama persis sama, mohon maaf nih ya, bau pesingnya Datu Bini. Aduh apa nih? Kok aromanya macam
macam aku ingat ini aroma Datu Bini nih. Khawatir dia mau diganggu juga, Om Fafa nggak jadi masuk ke rumah Wak. Dia panggil keluarga, ayo kita ngungsi di rumahnya Tias katanya gitu. Belum berhenti di situ juga Wak. Selang beberapa hari kemudian nih ya, beberapa hari bukan di hari yang sama lagi, omnya Tias yang lain namanya Om Wisnu Wak juga ngalamin gangguan mistis yang berkaitan sama si Datu Bini ini. Nah jadi ceritanya waktu itu di rumahnya Om Wisnu ini baru aja selesai sholat Isya Wak, dan dia lagi sibuk berzikir. Nah pas dia lagi kusuk berzikir itu, Om Wisnu tiba-tiba dikejutkan sama suara buah kelapa Wak yang jatuh dari pohon. Dar gitu. Terus ada lagi suara piring pecah, driang gitu. Nah denger itu Om Wisnu langsung bergegas lah mendatangi si sumber suara. Dan ternyata Wak suara itu berasal dari arah dapur ya kan. Waktu dia nyampe di dapur Wak, tiba-tiba datang angin kencang. What? Dan diikuti sama sekelebat bau pesing yang nyengat kali. Jadi angin terus bau pesingnya set lewat sekali. Habis itu hilang. Habis itu datang lagi set gitu, bau pesingnya ya. Detik itu juga Om Wisnu sadar kalau bau pesing itu baunya nenek aku, bau pipis nenek aku mam nih. Dan sama juga macam Om Fafa tadi Wak, gegara takut Om Wisnu langsung berlari kencang menuju ke rumah Tias lagi Wak. Nah peristiwa Om Wisnu ketakutan ini nah dia bisa dibilang nggak wajar. Kenapa? Gegara menurut Tias dan juga keluarganya, Om Wisnu ini merupakan anggota militer yang dikenal sangat gagah dan berani Wak. Dia tuh udah terbiasa kali berhadapan sama musuh. Nah dia biasa tidur berhari-hari di hutan. Bahkan pernah juga dia si Om ini waktu lagi tugas, Om Wisnu terpaksa harus tidur sama mayat loh. Pernah kayak gitu. Dan dari semua aktivitas itu Wak, tidak ada satupun yang bikin Om Wisnu ini takut. Tapi ketika dihantui sama Datu Bini yang bahkan gak nampakin wajahnya nih ya, Om Wisnu tuh ketakutan kali. Wajahnya gak kelihatan, cuma sekelintingan tapi langsung gak enak perasaan, langsung kabur gara-gara itu. Jadi makin banyak nih Wak keluarga dari Datu Bini yang mengalami teror yang berkaitan sama Datu Bini. Ini ada apa nih sama Datu Bini nih? Singkat cerita, hari pun berganti tapi teror mistis terkait soal almarhumah Datu Bini ini juga belum mereda Wak. Dan parahnya lagi di titik ini keluarga si Tias ini udah nggak cuma ngedengar suara aneh atau nyium bau pesing aja, tapi udah mulai di tahap ditampakin sosok yang menyerupai Datu Bini gitu Wak. Adalah sekelebat nengok, ada waktu lagi tidur macam nengok mama yang lagi berdiri depan aku kayak gitu lah Wak. Nah nggak tahan dengan semua gangguannya, akhirnya mereka pun memutuskan untuk melaporkan semua hal ini Wak ke Datu Laki, suaminya Datu Bini. Waktu itu mereka pada saat kejadian memang nggak langsung cerita sama Datu Laki. Secara Datu Laki ahli agama, diceritain kayak gitu soal istrinya pula, pasti nggak bakal langsung percaya kan. Yang ada mereka malah dimarahin. Tapi itulah dia gegara udah nggak tahan, akhirnya mereka ngelapor lah ini sama Datu Laki. Nah mendengar hal itu Datu Laki pun hanya cuma bisa diam. Terus nggak lama kemudian dia kembali lagi mendoakan almarhumah istrinya setiap dia selesai sholat supaya istrinya ini tenang di sana. Tapi meskipun sudah didoakan Wak, teror dari sosok Datu Bini ini juga masih belum berhenti juga. Nah tidak tahan dengan semua gangguan itu, laporan-laporan dari keluarganya juga, Datu Bini juga udah gak bisa ngatasin lah gitu ibaratnya kan. Akhirnya Om Fafa, Om Wisnu dan juga Pak Aji atau Bapak Tias ini pergi Wak ke orang pintar namanya Pak Danu untuk meminta bantuan. Datu Laki memang gak diajak sama mereka, tiganya nih ya kan. Nah, setibanya di rumahnya Pak Danu Wak, mereka pun langsung menceritakan teror mistis yang dialami sama keluarganya setelah salah satu keluarganya atau Datu Bini ini meninggal dunia. Nah mendengar cerita itu Wak, Pak Danu cuman diam aja nih. Sebelum akhirnya dia mengungkapkan sebuah kisah yang mengejutkan. Jadi menurut penerawangannya Pak Danua, arwahnya Datu Bini ini bergentayangan gegara dia punya susuk yang belum dilepas setelah meninggal Wak. Dengar itu apa nggak terkejut mereka bertiga Wak? Kenapa? Gegara sejauh yang mereka tahu nenek mereka atau Datu Bini ini orangnya lurus-lurus saja. Nah jangankan mau masang susuk, pergi ke dukun aja dia nggak pernah. Bahkan setelah menikah sama Datu Laki nih ya, Datu Bini ini makin rajin lagi ibadahnya dan nggak pernah bikin aneh-aneh. Nggak punya musuh juga. Nah denger itu Om Fafa langsung marah kan. Pak Danu kamu jangan ngomong sembarangan ya. Datu Bini itu orang baik-baik loh. Gak mungkin lah dia pakai susuk kayak gitu lagi. Buat apa dia pakai susu? Pak Danu jawab lagi, Pak bentar dulu Pak, dari yang saya lihat Datu Bini ini juga nggak tahu kalau tubuhnya ada susu. Soalnya yang masang bukan dia Pak, orang tuanya yang masang, dia nggak tahu apa-apa, kata Pak Danu kayak gitu Wak. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Pak Danu juga bilang kalau tujuan orang tuanya Datu Bini ini memakaikan susu ke dia adalah supaya Datu Laki atau suami anaknya ini nggak berpaling ke lain hati. Ngapa kayak gitu Nat? Karena seperti yang aku bilang tadi Wak, sejak masih muda Datu Laki ini dikenal sebagai pria yang gagah, tampan dan juga
sangat disegani gitu sama masyarakat. Tapi di sisi lain Datu Bini ini ya udah cuman wanita biasa-biasa aja, Wak. Fisiknya biasa, bukan orang yang terkenal, dan juga keluarganya berasal dari kalangan biasa aja. Nah, perbedaan itulah, Wak, yang membuat orang tuanya Datu Bini ini khawatir bahwa suatu hari nanti Datu laki ini bisa hilang rasa sama anaknya terus berpindah ke lain hati. Nah, kekhawatiran itulah yang akhirnya membuat mereka berdua atau orang tuanya Datu Bini ini nekat masangin susu untuk anaknya setelah menikah. Jadi susu itu nggak dipasangin dari awal, Wak, tapi di saat Datu Bini sama Datu laki udah menikah, dipasangin susu sama siapa ini? Sama orang tuanya. Lah kok Datu Bini bisa nggak tahu? Itulah dia pandai-pandai orang tuanya lah itu gimana caranya masang susu itu tanpa sepengetahuan Datu Bini, Wak. Itu tuh semua yang dibilang sama si Pak Danu. Nah, setelah menjelaskan soal susu itu, Pak Danu pun memberikan sebotol air yang sudah didoakan. Nah, waktu itu Pak Danu berpesan, Wak, supaya mereka bertiga yang lagi datang ke tempat Pak Danu ini menyiramkan si air yang udah didoakan ini ke kuburannya Datu Bini pada saat maghrib tiba, atau sekitar jam 6 sorean gitulah. Dan konon katanya setelah air itu disiramkan, jin yang berasal dari susuknya Datu Bini ini akan keluar dari kuburan hingga dia akan meninggalkan sebuah lubang. Kata si Pak Danu, kalau kalian sudah lihat lubang itu, tutup rapat-rapat si lubang ini pakai tanah supaya jin yang tinggal di dalam susuk itu betulan menghilang dan tidak menyerupai Datu Bini lagi. Aduh, kenapa aku merindingnya dengar ini? Astagfirullah. Dengar saran itu, Wak, mau nggak mau mereka bertiga pun mengiyakan dan langsung segera berpamitan pulang dari rumahnya Pak Danu. Di sore harinya langsung nih Om Fafa, Om Wisnu sama Pak Aji pun langsung mendatangi makam Datu Bini untuk menyiramkan air doa yang udah dikasih sama Pak Danu itu, Wak. Cuman pas udah nyampe dekat depan makamnya siapa ini, makamnya Datu Bini, Om Fafa sama Om Wisnu nggak berani masuk. Mereka bilang sama bapak aku, udahlah Bang, kau aja lah Bang yang masuk, Bang, kau aja yang nyiramin airnya. Kami tunggu di sini aja Bang, kami takut dihantui lagi Bang. Kan kau belum pernah dihantui kan, kami udah, kata dia kayak gitu. Sebenarnya di situ juga bapak aku niat untuk nolak juga, nah takut juga bapak aku di situ. Tapi gara-gara si bapak ini pengen gangguan itu segera menghilang, bapak pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam makam si Datu Bini ini sendirian untuk menyiramkan air itu. Dan udah di depan makam Datu Bini, bapak siram lah itu kayak air doa kan. Betul, Wak. Tepat setelah air doa itu disiramkan, tiba-tiba muncul tuh sebuah lubang lumayan lah, nah dia lubang dekat batu nisannya si Datu Bini ini. Buka kan, ada lubang. Wah, nengok itu Pak Haji udah ketakutan setengah mati. Waduh, sama mau kabur rasanya bapakku waktu itu. Nah, tapi lagi-lagi gegara terpaksa, dia pun memberanikan diri untuk langsung ngambil tanah, ditutup lah itu lubang itu, diambil, tutup sampai lubang tuh udah nggak kelihatan lagi. Dan setelah selesai menutup lubang, Pak Haji kemudian mendoakan dulu almarhumah Datu Bini supaya Datu Bini tenang di sana. Selesai berdoa, Pak Haji, Om Fafa dan Om Wisnu pun langsung lah balik ke rumah dengan perasaan yang agak lega lah gitu. Nah, pada malam hari setelah menyiramkan air itu, Wak, situasi di rumah keluarga Tias tiba-tiba berubah adem. Nah, dia tenang macam balik kayak dulu lagi, udah nggak semencekam lagi itu loh. Dan bersamaan dengan itu, gangguan mistis terkait Datu Bini juga sudah berangsur-angsur menghilang, bahkan sudah tidak pernah lagi muncul sampai dengan hari ini. Udah nggak ada lagi bau bedehem, bau batuk. Kok bau pula, ada suara batuk, suara bedehem, bau pesing, mohon maaf nih, udah nggak ada lagi. Setelah itu kalau nggak nanti tiap hari kami ngerasain kayak gitu, ada bau pesing, ada suara batuk, ada suara orang dipanggil tapi suaranya Datu Bini gitu. Cuman alhamdulillah udah mereda semenjak itulah. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami oleh keluarga besarnya Tias setelah kematian nenek buyutnya. Tidak ada yang pernah menyangka kalau penyebab dari Nadia dari teror itu adalah susuk yang belum dilepas setelah buyutnya si Wawa ini meninggal. Ya macam mana juga mau dilepaskan, dan orang keluarga kami aja nggak tahu, nggak sadar juga. Datu Bini sendiri juga nggak tahu kalau dipasangin susu. Kok bisa pula ya orang tua dari Datu Bini itu tega masangin susuk ke anaknya tanpa bilang-bilang pula. Kalau kayak gitu kan endingnya malah nyusahin si anak ya kan. Gara-gara apa tadi dia meninggal? Susah, nggak tenang. Dari kisah ini seolah kita tuh diingatkan lagi untuk selalu percaya diri dan menerima bentuk fisik yang memang sudah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Udahlah, nggak usah insecure kalau gara-gara masalah fisik tuh. Percayalah, Wak, di luar sana ada kok. Ada, pasti ada orang-orang tulus yang menerima kita apa adanya tanpa harus pakai susu. Ingat nih, Wak, ya, hati yang baik dan tulus itu jauh lebih bermakna daripada sekedar penampilan fisik. Dan sedikit informasi aja, Wak, beberapa tahun setelah kejadian itu, Datu laki atau suaminya Datu Bini juga meninggal dunia gara-gara faktor usia. Mari kita doakan sama-sama semoga arwah Datu Bini dan juga Datu laki diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat terindah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.